seperti apa. Perkenalkan, sebelumnya saya Dr. Rusnawati, saya adalah koordinator untuk mata kuliah biokimia umum. Perlu diketahui bahwa biokimia umum ini diambil di semester ganjil ini, diambil oleh 3 program studi, yaitu biologi, THP, dan BDP. Untuk setiap program studi, nantinya ada dosen penanggung jawab praktikum atau disebut juga dengan dosen PJP yang akan mengampu setiap kelas di fase UTS dan UAS. Ya. Perlu diketahui bahwa praktikum di semester ini seperti yang semua tahu kondisinya ya, saat ini sedang pandemi sehingga praktikum dilaksanakan secara daring. Semuanya berbasis online, jadi kita akan menggunakan ULMS dan juga platform seperti WhatsApp Group ataupun Telegram Group untuk proses pelaksanaan praktikum ke depan. Ya, mungkin ini kalau ingin tahu seperti apa sih biokimia, yang tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah pembagian untuk dosen PJP-nya ya, di fase UTS dan UAS untuk kelas THP yang dilaksanakan hari Senin, itu semuanya dihandle oleh Bu Rini. Ya. Sedangkan untuk kelas biologi, baik yang biologi pagi maupun biologi siang, untuk fase UTS dipegang oleh Bu Puspa dan fase UAS dipegang oleh Kaya. Kemudian untuk kelas BDP yang dilaksanakan hari Kamis, jam 10 sampai 6, maaf ini nanti kita rawat ya waktunya ya. Untuk fase UTS-nya di-handle oleh Bu Puspa dan untuk fase UAS-nya dipegang oleh Bu Ira, ya Bu Radia atau Bu Ira. Oke. Nah, ini adalah ketentuan dan penilaian praktikum yang akan dilaksanakan selama 1 semester ke depan. Jadi, biasanya pada kondisi luring atau pelaksanaan secara offline di lab, mahasiswa sebelum memulai praktikum harus membuat rencana kerja berisi tahapan pengujian pada praktikum mulai dari awal hingga akhir itu seperti apa, dibuat di buku panduan praktikum. Nah, karena kita lakukan secara daring, maka mahasiswa sebelum dimulai praktikum diminta untuk membuat resume materi. Seperti apa modelnya nanti saya akan jelaskan di belakang ya. Resume materi ini poinnya 20%, jadi saya harap mahasiswa bersungguh-sungguh untuk membuat resume materi karena poinnya lumayan ya. Kemudian setelah itu, setelah mahasiswa mengumpulkan resume materi, nanti kita akan mulai kuis ya sesuai dengan jadwal praktikumnya. Kuis dilaksanakan sesuai dengan topik masing-masing pada minggu itu, dan hanya disediakan waktu 10 menit untuk pelaksanaan kuis. Setelah itu nanti mahasiswa akan dibagi ke dalam forum-forum diskusi ya. Nah, untuk kuis tadi bobotnya 10% ya, kemudian untuk keaktifan di forum diskusi itu bobotnya 30%, sedangkan untuk laporan praktikum bobotnya 40%. Nah, ini terkait tadi yang pertama, tahapan pertama adalah resume materi. Ya, ini wajib dibuat sebelum praktikum dimulai. Jadi nanti resume materi ini dikumpulkan ya via New LMS dan dikumpulkannya sebelum praktikum dimulai, sebelum kuis dilaksanakan. Ya. Isinya apa? Isinya tentang teori terkait materi dan jenis-jenis uji yang akan dibahas pada hari itu. Jadi misalnya pertemuan minggu depan akan membahas tentang biofisik ya. Ada bobot jenis, tegangan permukaan, emulsi. Itu Anda tuliskan teori apa sih bobot jenis itu gitu ya, fungsinya untuk apa. Kemudian cara mengukurnya bagaimana, jenis-jenis metode yang bisa dilakukan untuk mengukur bobot jenis, tegangan permukaan itu seperti apa. Itu dituliskan di resume materi. Ya. Resume materi ini dibuat dengan tulis tangan, minimal 1 halaman dan maksimal 3 halaman. Kenapa tulis tangan? Karena kita ingin mahasiswa mengurangi sebenarnya selama fase pandemi kan kegiatan banyak dilakukan secara online ya, sehingga screen time-nya jadi tinggi. Nah, harapannya dengan dilakukan secara tulis tangan gitu ya, itu akan mengurangi waktu screen time Anda, waktu Anda menatap di depan layar. Kemudian setelah itu, setelah resume materi dikumpulkan, kuis akan dimulai. Kuisnya seperti yang disampaikan sesuai dengan materi praktikum di minggu tersebut. Jadi kalau materinya adalah biofisik, maka kuisnya tentang biofisik. Artinya Anda harus mempelajari materi biofisik sebelum
praktikum dimulai agar bisa menjawab kuis. Nah, kalau Anda belajar karbohidrat, padahal kuisnya tentang biofisik, ya Anda tidak akan bisa menjawab kuis dengan baik. Ya, jadi perhatikan jadwal pelaksanaan praktikum hari. Pada minggu itu, hari itu, materinya tentang apa sih? Kalau tentang lipid, pelajarilah tentang lipid. Kalau tentang protein, pelajarilah tentang protein. Gitu ya. Oke. Ya, pelaksanaannya lewat New LMS, jadi Anda harus sudah enroll di mata kuliah biokimia umum dan praktikum biokimia umum. Jika ada mahasiswa yang memiliki masalah terkait sinyal, harapannya agar segera mengkomunikasikan ke dosen PJP-nya masing-masing. Karena bisa jadi ada mahasiswa yang istilahnya harus turun gunung gitu ya, setiap seminggu sekali untuk bisa mengakses sinyal. Nah, kalau ada yang seperti itu, kami sebagai dosen memaklumi sehingga akan ada kebijakan untuk mahasiswa yang seperti itu. Tapi sekali lagi, itu harus dikomunikasikan ya. Jadi harapannya setelah melihat ini, kalau ada mahasiswa yang kesulitan untuk bisa mengikuti jadwal sesuai dengan yang sudah ditetapkan, segera hubungi atau paling nggak tuliskan ya di forum yang ada di praktikum biokimia umum fase 1 ini. Ya. Sehingga kita bisa tahu masalah Anda. Oke, kemudian poin yang ketiga adalah keaktifan di forum diskusi. Jadi nanti mahasiswa akan dibagi dalam kelompok-kelompok. Nah, kemudian kelompok-kelompok tersebut akan dihandle oleh satu orang abstrak ya. Nah, nanti silahkan disepakati akan membahas diskusinya di mana, di WAG kah atau di Telegram group kah gitu ya. Nah, nantinya yang akan menilai proses diskusinya adalah abstrak ya. Nanti PJP juga bisa kalau ingin ikut ke dalam kelompok-kelompok yang ada di grup WAG atau PJP tersebut. Yang dibahas apa di diskusinya ya terkait materi praktikum pada hari itu. Jadi nanti akan diberikan contoh video juga yang bisa jadi bahan pembelajaran bersama yang sesuai dengan proses pengujian yang dilakukan pada praktikum hari itu. Kemudian poin yang paling besar penilaiannya adalah laporan praktikum. Laporan ini dikerjakan per kelompok, jadi satu kelompok nanti ada 3 orang. Ya. Formatnya terdiri atas ya ini bisa dilihat ya, mulai dari cover sampai daftar pustaka. Yang paling besar bobotnya adalah pada poin pendahuluan, hasil, dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasannya dari mana? Nanti Anda akan diarahkan untuk mencari data sekunder terkait pengujian-pengujian materi tersebut. Misalnya mencari data sekunder untuk pengujian ketegangan permukaan. Jadi Anda silakan lihat hasil pengujian sebelumnya seperti apa, kemudian dibahas. Yang ingin saya tekankan adalah hindari copy paste. Ya. Kenapa? Kalau kami lihat, mulai dari abstrak maupun PJP menilai di laporan praktikum Anda dan kelompok Anda itu ada indikasi kopas, ya, copy paste dari laporan kakak kelas atau laporan yang ada di blog, gitu ya. Maka nilai Anda akan kami kurangi hingga setengahnya. Ya, jadi tolong diperhatikan. Kami ingin Anda belajar untuk mensitasi dengan benar. Mensitasi itu bukan kopas loh ya. Bukan copy paste, tapi mensitasi itu artinya ada data seperti ini, ya, ada pembahasan seperti ini, Anda tuliskan dan Anda bahas dengan bahasa Anda, gitu ya. Jadi bukan di copy kemudian ditempelkan, enggak ya. Oke, nah nilai akhir praktikum perlu diketahui bahwa bobot paling besar adalah pada pelaksanaan praktikum. Sorry ya, nilai, bukan nilai rata-rata lab, nanti saya edit. Jadi maksudnya nilai rata-rata pelaksanaan praktikum selama 12 kali pertemuan. Ya, jadi mulai dari minggu kedua sampai minggu ke-13 itu akan dinilai dan bobotnya 70%. Di minggu ke-14 ya, itu akan dilakukan ujian praktikum dan itu bobotnya 30%. Ya. Nah, ini tata tertib untuk pelaksanaan praktikum. Harapannya mahasiswa bisa menjaga kesopanan dan kesantunan dalam menuliskan chat di platform WAG dan PG-nya saat proses praktikum. Jadi hindari bercanda yang berlebihan ya saat proses praktikum berlangsung. Tolong Anda belajar untuk
memahami kapan chat pribadi dengan teman-teman di grup gitu ya, kapan chat ketika ada yang lebih tua, baik itu asprak maupun dosen PJP. Ya, jadi saya harap tidak ada laporan mahasiswa mengirimkan stiker yang aneh-aneh gitu ya ketika dosen PJP-nya sedang memberikan pengarahan, gitu. Atau ketika aspraknya sedang memberikan penjelasan, gitu ya. Nah, kemudian selama proses diskusi praktikum berlangsung, ya sekali lagi Anda harus menghormati dengan cara apa? Ya tetap stay di forum diskusi tersebut sampai nanti forum itu ditutup oleh asisten. Kalau ada kondisi-kondisi Anda harus out dari forum ya, karena ada apa gitu, misalnya mau belakang atau ada masalah sinyal dan sebagainya, komunikasikan dengan abstraknya. Nah, perlu diketahui bahwa praktikum itu harus diikuti 100%. Ya, artinya absensi praktikum Anda itu harus full. Ketika absensinya tidak full karena ada masalah, misalnya sakit, itu masih diperbolehkan. Nah, atau izin, misalnya kan sekarang sudah fase PKM ya, mungkin nanti ada kelompok yang lolos timnas, dan ternyata pelaksanaan timnasnya itu berbarengan dengan pelaksanaan praktikum, ya, itu diizinkan. Yang penting ada suratnya nanti. Jadi Anda bisa statusnya izin di praktikum di kimia umum karena mengikuti timnas. Sekali lagi, komunikasi. Kenapa? Karena tidak ada solusi tanpa komunikasi, ya. Oke, ya. Segala sesuatu yang terjadi di luar kontrak ini jadi kewenangan dan kebijakan dari tanggung jawab praktikum. Jadi bisa saja ada aturan-aturan yang nantinya berubah gitu ya, karena kondisi sekarang sangat dinamis ya. Jadi itu semua jadi wewenang dan kebijaksanaan dari PJP masing-masing. Ya, itu saja penjelasan terkait kontrak praktikum dari saya. Terima kasih. Mungkin bagi yang kangen dengan kampus, Anda bisa melihat kampus dari atas seperti apa ya. Dan ini adalah Departemen Biokimia. Kalau Anda lihat posisinya di dekat lingkaran ini ya, di depan Asur itu adalah Departemen Biokimia. Ya. Ini kampus kita kalau dilihat di malam hari ya. Oke, itu saja dari saya. Silakan lanjutkan pelaksanaan praktikumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.